Dulu zamannya Andrian segala macam, Suaryadi di atas segala macam itu bagus. Ada turnamen di antara mereka 14. Ada Mercu Buana, ada Nukura Santana, ada UMS 80, ada macam-macam, jadi banyak. Dan mereka bertanding sesama mereka gitu loh. Selain dengan lokal turnamen yang dulu zaman Pak Murdiono itu ada 72 turnamen. Dulu kita pernah sedangkan ikut turnamen di luar negeri jelas butuh biaya yang besar. Menurut saya sudah jelas perlu ya tetap. Karena kualitas dari pemain-pemain dari future segala macam itu sudah jelas ada yang lebih tinggi, dan sebenarnya kualitas kita nggak terlalu rendah. Ya, bisa dikatakan oleh perkataan Swandi, walaupun dia katakan sampai quarter final segala macam. Masalahnya sekarang, kalau kita tidak mengadakan, kapan lagi? Jalan lain menurut Alfred adalah mengusahakan munculnya lebih banyak bapak atau ibu angkat yang mau mengurusi pemain serta memperbanyak turnamen lokal. Asal diikuti semua pemain terbaik kita, turnamen lokal bisa menjadi sarana ampuh untuk mengasah prestasi. Dulu zamannya Andrian segala macam, Suaryadi di atas segala macam itu bagus. Ada turnamen di antara mereka 14. Ada Mercu Buana, ada Nukura Santana, ada UMS 80, ada macam-macam, jadi banyak. Dan mereka bertanding sesama mereka gitu loh. Selain dengan lokal turnamen yang dulu zaman Pak Murdiono itu ada 72 turnamen. Dulu kita pernah punya Gondo Wijoyo, Atet Riono, Tintu Suharyadi, Yolanda Sumarno, Susana, dan Yayu Basuki. Dengan komitmen kuat, banyak jalan sebenarnya bisa dilakukan untuk melahirkan bintang-bintang seperti dulu. Sementara itu dari arena tenis internasional, turnamen Stuttgart Master Series ternyata menjadi kuburan bagi pemain-pemain unggulan. Jumat lalu, satu persatu pemain unggulan terpental dari babak ketiga. Unggulan pertama Marat Safin dikalahkan Greg Kusetski. Unggulan kedua Gustavo Kuarten dikalahkan Sebastian Grosjean. Nasib yang sama menimpa unggulan ketiga Magnus Norman yang tumbang di tangan Shane Skalken. Dan unggulan keempat Andre Agassi menyerah 3-6, 4-6 dari petenis Rumania Andrei Pavlov. Lantas siapakah yang akan bernasib baik? Akan dibuktikan pada final hari ini. Raket, setelah menggelar turnamen bintang masa depan, JVC kembali menggelar turnamen Asia Badminton Championship di Istora Senayan, Jakarta sejak tanggal 1 November yang lalu. Untuk itu, kita simak laporan dari tim Raket Mania dari arena JVC. Melihat hadiahnya yang $150.000 atau hampir sekelas Grand Prix bintang 4, kejuaraan GVC Asia ini mestinya menjadi arena bergengsi. Tapi nyatanya hanya segelintir pemain top yang hadir. China bahkan mengirim pemain kelas 2. Begitupun Korea, tak semua pemain terbaiknya datang. Waktu agaknya yang menjadi biang keladi semua ini, karena diselenggarakan mepet Olimpiade Sydney yang menjadi puncak penampilan pemain di tahun 2000. Untuk ditunda juga tak gampang karena bulan depan sudah jatuh puasa dan lebaran. Turnamen ini memang kan terlalu dekat kalau boleh dikatakan setelah Olimpiade, sehingga banyak pemain yang mungkin juga tidak begitu fit dan sebagainya. Kebetulan waktunya memang yang tersisa adalah saat-saat ini. Indonesia sendiri sebagai tuan rumah, sengaja atau tidak, seperti ikut-ikutan membuat lesu kejuaraan ini dengan tidak menampilkan kekuatan terbaiknya. Memang ada Taufik Hidayat dan Marlev Mainaki, tapi minus Hendrawan dan Budi Santoso. Di ganda, Tony Gunawan dipisah dari Chandra Wijaya untuk dipasangkan dengan Reksi Mainaki, sedangkan Chandra berpasangan dengan Antonius. Di ganda campuran, Minarti yang biasanya berduet dengan Trikus kali ini main dengan Bambang Supriyanto. Tidak heran pengamat olahraga dan sponsorship Fritz Simanjuntak mengkritik bahwa sikap ini mencerminkan PBSI tak profesional karena mengabaikan kepentingan sponsor yang tentunya berharap pemain-pemain terbaik kita tetap ditampilkan.
Namun Juniarto Suhandinata, deputy referee yang juga pengurus PBSI menilai tidak ditampilkannya kekuatan terbaik Indonesia ibarat makan buah si malakama. Ya sekarang kalau misalnya mereka itu persiapannya kurang bagaimana? Apa tidak turun juga? Lebih baik kan orang yang lebih siap gitu yang diturunkan. Lepas dari persoalan tersebut, publik bulu tangkis Indonesia berharap pemain kita bisa berjaya di kandang sendiri. Sementara itu bagi sponsor, kejuaraan Asia ini merupakan lanjutan event yang mereka gelar sebelumnya, yakni turnamen bintang masa depan GVC 2000 yang dikhususkan bagi pemain junior. Sayangnya penyelenggaraan turnamen ini terkesan tidak koordinatif dengan bidang pemandu bakat PBSI. Akibatnya tidak semua pemain muda terbaik ikut serta. Nah ini kita nggak tahu sama sekali. Nah ini yang saya sayangkan. Seandainya ada koordinasi itu saya kira ini sebenarnya sangat bagus sekali. Karena biar bagaimanapun kan kita akan membantu dalam hal pemilihan materi pemain sesuai dengan yang dikehendakin pihak sponsor, yaitu menggelar yang terbaik. Dari turnamen ini memang telah lahir bintang-bintang bulu tangkis masa depan. Tapi mereka barulah bibit yang perlu dibina dan diasah agar lebih cemerlang. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana kelanjutannya dan tanggung jawab siapa? Sebab kalau tidak, semua akan sia-sia. Inilah kisah hidup pebulu tangkis bintang masa depan GVC, Liliana Natsir. Keputusan yang diambil cewek tomboy ini boleh dibilang cukup nekat. Pasalnya, demi mengejar impian jadi pebulu tangkis top seperti idolanya dari Cina, Ye Zhaoying, Yana rela meninggalkan bangku sekolah dan kampung halamannya, Manado. Ya, orang tua juga nggak bisa apa-apa sih, ya dikasih pilihan saya mau sekolah apa mau bulu tangkis. 3 tahun lalu, si bungsu ini terbang ke Jakarta dan masuk klub tangkas. Dilatih mantan pemain Platnas, Henry Saputra, Yana mulai merintis karir. Gelar juara pertama kali diraih pada Kejurda DKI tahun ini. Duet dengan rekan seklubnya, Natalia Poloaka, ia memuncaki nomor ganda. Dan turnamen bintang masa depan GVC 2000 jadi paling berkesan baginya. 2 gelar di nomor tunggal dan ganda putri bisa dicapainya. Prestasi itu tentu saja membuat cewek yang suka dengerin musik ini kian mantap dengan pilihannya. Ya pengen hidup dari bulu tangkis. Untuk mewujudkan cita-cita ini, Yana mesti berjuang keras mencetak prestasi yang lebih baik, supaya tidak kandas di tengah jalan. Setelah hijrah ke Singapura, pekan kemarin kakak kandung Chandra Wijaya ini muncul di Istora Senayan untuk ikutan kejuaraan bulu tangkis Asia GVC 2000. Dan asal mania rakyat tahu aja, sebelum terbang ke Jakarta, Indra Wijaya sempat ragu. Beruntung ketakutan Indra diajak menonton seperti yang dialami Mia Audina tidak sampai kejadian. Tapi ngomong-ngomong Dra, ada yang bilang kalau kamu mau jadi warga negara Singapura biar bisa main di kejuaraan beregu. Betul nggak tuh? Saya belum kepikiran sampai ke situ lah. Ya saya pikir harus mikir 3-4 kali gitu ya. Soalnya semua juga di sini, saya juga bukan kemauan saya sebetulnya untuk mau ke Singapura gitu, karena keadaan di sini yang memaksa saya untuk pindah ke Singapura gitu. Kita mau lihat dulu apa sih yang didapetin Tony dan Chandra setelah prestasi mereka merebut medali emas di Olimpiade Sydney 2000. Duh, enaknya jadi juara, hadiah terus mengalir. Bentuknya pun macam-macam. Selasa lalu, juara Olimpiade Tony dan Chandra mendapat hadiah keramik platinum untuk rumahnya yang diberikan secara simbolik bersamaan dengan peluncuran produk baru platinum di Hotel Regent Jakarta. Soft gitu warnanya. Ya nanti mudah-mudahan itu aja lah. Buat keluarga aku juga kan banyak gitu ya. Bisa dinikmati bersama juga nih banyak. Makasih ya. Iyalah aku karena senang di rumah juga sih. Orang tua apa yang milih? Enggak mungkin etik juga. Kalau dilihat dari berapa nilai yang diberikan, ya kira-kira satu rumah maksimal sekitar 30 jutaan. Tapi yang paling penting mulai saat ini Platinum Keramik komit untuk support olahraga di Indonesia. Tentu, karena dari hasil survei yang kita baru saja selesai, itu respon daripada aktivitas kita untuk memberikan suatu sponsorship dalam Olimpiade tersebut itu mendapatkan suatu respon yang sangat positif sekali. Akan berlanjut.
Apapun bentuknya, terima kasih atas perhatian dunia usaha kepada olahraga maupun para atletnya. Semoga olahraga di tanah air semakin maju. Mania Rakyat, akhirnya waktu kita hari ini sudah habis. Terima kasih banyak atas atensi kamu semua. Saya juga mengucapkan selamat buat para pemenang kuis dan surat kreatif. Jangan lupa untuk simak pertanyaan kuis yang berikutnya. Tulis jawabannya, terus kirim ke alamat yang berikut ini. Atau bisa juga di fax ke nomor 5493855. Akhirnya saya Desi Ilsanti mengucapkan terima kasih banyak. Kita ketemu lagi minggu depan. Selamat siang dan salam rakyat.